Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritasnya. Dalam pidatonya setelah pengucapan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo berkomitmen agar Indonesia segera menuju swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak terus bergantung pada sumber makanan dari luar. Hal ini juga adalah sebagai langkah utama menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Dalam upaya-upaya mencapai target swasembada pangan, Kementerian Pertanian atau Kementan berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum hingga TNI AD. Kementerian Koordinator Bidang Pangan sendiri telah mengumumkan alokasi anggaran untuk dukungan program swasembada pangan pada 2025 ini ialah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun penggunaan anggaran ini akan difokuskan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana-prasarana pertanian, penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Pembangunan bendungan Jelantah di Karanganyar, Jawa Tengah menjadi salah satu bentuk perwujudan percepatan swasembada pangan. Dikabarkan bahwa bendungan ini akan diresmikan pada Januari 2025. Baru-baru ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung ke lokasi proyeknya, tepatnya pada 27 Desember 2024. Peninjauan ini adalah untuk memastikan progres pembangunan bendungan Jelantah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari peninjauan tersebut, diketahui bahwa progres pembangunan bendungan Jelantah telah mencapai 98,55% terhitung per Desember 2024. Bendungan Jelantah memiliki tinggi 70 meter dengan panjang puncak 404 meter dan lebar puncak 12 meter. Memiliki luas genangan 50,45 hektar, bendungan ini dapat menampung air hingga 10,97 juta meter kubik yang bersumber dari Sungai Jelantah dan Sungai Puru. Bendungan Jelantah mulai dibangun sejak 2019 dengan kontraktor yang menggarap ialah PT Waskita Karya Persero Tbk bersama PT Adikarya Persero Tbk dalam kerjasama operasional dengan nilai kontrak sebesar Rp1 triliun lebih. Selain menggarap proyek Bendungan Jelantah, Waskita Karya sendiri saat ini juga tengah mengerjakan sejumlah proyek pembangunan bendungan lainnya, antara lain Bendungan Bener Paket 2 di Bener Purworejo, Jawa Tengah, Bendungan Jeragung Paket 1 di Pringapus, Semarang, Jawa Tengah, Bendungan Rukoh Paket 2 di Pidi, Aceh, Bendungan 3 di Haji di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Bendungan Cibeet Paket 3 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bendungan Karangnongko Paket 2 di Kradenan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Bendungan Bay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sejak awal didirikannya, Waskita Karya telah berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Pada tanggal 1 Januari 2025 ini, PT Waskita Karya Persero dengan berbekal berbagai pengalamannya membangun telah bertambah usianya ke 64 tahun. Waskita Karya sendiri merupakan BUMN karya terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1961 silam. Hingga saat ini Waskita Karya menjalankan sejumlah lingkup bisnis antara lain konstruksi, pengembangan jalan tol, realty, beton pracetak, hingga pabrikasi baja. Memiliki sejumlah anak perusahaan seperti PT Waskita Karya Infrastruktur, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll Road. Dalam beberapa tahun terakhir hingga di 2024, Waskita telah banyak terlibat dengan proyek-proyek terkemuka nasional seperti halte Transjakarta Tosari di DKI Jakarta, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Bendungan Ragnamo di Kupang, Jembatan Merah Putih di Ambon, LRT Sumatera Selatan, Masjid Istiqlal di DKI Jakarta, Masjid Syekh Zaid di Solo, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang, dan lainnya. Waskita Karya juga pernah berkontribusi dalam pemulihan pasca bencana alam, gempa tsunami di Aceh lewat peresmian Museum Tsunami di tahun 2009, hingga renovasi Masjid Raya Baitur Rahman di 2016. Tidak hanya berjasa untuk berbagai proyek pembangunan nasional, Waskita Karya juga berpengalaman mengerjakan proyek-proyek mancanegara seperti di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Timur Leste, hingga Malaysia.
Waskita Karya juga saat ini turut ikut membangun mega proyek nasional Ibu Kota Nusantara IKN dengan beberapa proyek yang digarapnya seperti Jalan Lingkar Sepaku segmen 4, Jalan Tol IKN segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3 dan 4, IPAL 1, 2, 3 IKN, Jalan Feeder Kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN di IKN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C1, Multi Utility Tunnel 1, Jalan Tol segmen 3B2, hingga Jalan Akses Bandara VVIP IKN. Total nilai kontrak yang didapat Waskita dari seluruh proyek ini sendiri mencapai 7 triliun rupiah lebih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!